Saat ini, Hanmi merasa terkejut karena sang tahu jiwa yang hancur dari sekte roh hantu tidak datang, tapi malah orang tua asing ini yang datang menggantikannya. Namun, mengerahkan 3 kultivator Yuan Ying merupakan unjuk kekuatan yang cukup besar, bahkan dari sekte sebesar sekte roh hantu. Tetapi mengingat mereka mencoba mengawasi area berbahaya seperti lembah iblis jatuh, itu masih agak kurang. Mungkinkah sekte roh hantu telah melakukan persiapan lain? Saat Hanli merenungkan hal ini, para kultivator sekte roh hantu bergegas berpencar di sekitar pintu masuk lembah, tampak sedang membentuk formasi mantra besar. Sedangkan di sisi lain, para kultivator di dekatnya tidak mengganggu mereka dan hanya menonton dari samping. Adapun para pendekar mantra Maulan, mereka juga berkumpul. Pemimpin mereka, pria yang tampak terpelajar bernama Zong dan juga pendekar mantra Le, saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara lembut. Hanli menatap formasi mantra itu dengan mata jernih dan ekspresi tenang. Namun sesaat kemudian, ekspresi Hanli berubah dan dia menatap langit dengan kebingungan. Pada saat itu, cahaya menyebar dari kejauhan dan seberkas cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melesat melintasi langit seperti kilat, menyebarkan awan apapun yang melintas di jalurnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Di sisi lain, saat ini para kultivator lainnya juga melihat kejadian yang mengejutkan ini. Dalam sekejap, cahaya putih tiba-tiba muncul di atas pintu masuk lembah, memudar dan menampakkan seorang lelaki tua berjubah biru dengan wajah tanpa ekspresi. Wei Wuya, dia juga sudah datang. Mungkinkah aliansi 9 bangsa juga bertekad untuk mendapatkan harta karun di lembah air terjun iblis? Gumam orang-orang di sekitar. Keributan terjadi di antara para kultivator di dekatnya ketika mereka melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Wei Wuya perlahan turun di depan sekte roh hantu. Ketika tetua sekte roh hantu Parubaya dengan wajah tidak ramah melihat ini, dia tersenyum dan memberi hormat kepada Wei Wuya. Saudara Wei, kau akhirnya tiba. Kukira kau tertunda karena urusan lain. Jika memang begitu, kita tidak punya pilihan selain menunda memasuki lembah, ucap Wang Tiangu. Karena aku sudah membuat kesepakatan dengan rekan Tawang, aku tidak akan gegabah mengubah pikiranku. Tapi akan lebih baik jika kau berbicara jujur. Jika lembah itu tidak memiliki barang-barang yang kau sebutkan, jangan salahkan aku jika aku menjadi permusuhan, ucap Wei Wuya sembari mengabaikan senyuman pria Parubaya itu. Itu bukan hal yang mengejutkan, karena pada dasarnya aliansi 9 negara tidak memiliki hubungan yang baik dengan Dao Iblis. Tenang saja, saudara tahu, aku tidak akan berani menipumu, ucap Wang Tiangu mengabaikan kata-kata berani Wei Wuya dan terus menyambutnya. Pemandangan itu membuat para kultivator di dekatnya menyaksikan dengan takjub. Wei Wuya adalah tetua agung dari aliansi 9 negara dan tampaknya sekarang bekerja sama dengan Dao Iblis. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka mempercayainya? Hanli mengerutkan kening melihat ini. Sekarang, jika dia harus berkonflik dengan sekte roh hantu di lembah air terjun iblis, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri mengingat Wei Wuya berpihak pada mereka. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaannya. Saat Hanli merenungkan hal ini, ia tak kuasa melirik pria terpelajar bernama Zong. Jika tidak ada kultivator Yuan Ying tingkat lanjut lainnya yang akan memasuki lembah air terjun iblis, maka kedua orang ini akan memiliki kultivasi terkuat. Di sisi lain, sang bijak ilahi Maulan menatap Wei Wuya dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Adapun prajurit sihir bernama Le itu, dia juga tampak terkejut melihat Wei Wuya muncul di sini. Meskipun kehadiran Wei Wuya mengejutkan banyak orang, para kultivator yang hadir masih memperhatikan murid-murid sekte roh hantu saat mereka menyelesaikan formasi mantra mereka. Dan setelah setengah hari, formasi mantra itu kini telah mencapai lebar lebih dari 300 meter saat sedang dibangun. Saat Hanli melihat formasi itu dibangun, ia perlahan menjadi benar-benar bingung. Formasi mantra itu tampak seperti bagian dari formasi teleportasi kuno yang pernah dipelajarinya sebelumnya. Tetapi ada beberapa perbedaan kecil
di mana beberapa bagian disederhanakan atau lebih kompleks. Jelas sekali, formasi itu telah diubah secara drastis. Hani menyipitkan matanya dan menatap formasi sihir itu dalam diam. Meskipun kemampuannya dalam formasi sihir sangat hebat, dia tidak mampu mengungkap rahasia formasi sihir itu dalam waktu singkat. Dan saat ini, dia hanya bisa mengerutkan kening sambil berpikir. 2 jam kemudian, formasi mantra akhirnya selesai dan para murid sekte roh hantu mulai menempatkan berbagai batu spiritual tingkat menengah di sekitarnya. Yang awalnya berdiri di samping, Wang Tiangu tiba-tiba berdiri di tengah formasi mantra dengan cepat. Kemudian dia menepuk kantung penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok. 2 tetua sekte roh hantu lainnya tampaknya tidak sedikit pun terkejut dengan tindakan Wang Tiangu. Wang Tiangu membuka kotak giok dan memperlihatkan sebuah batu spiritual berwarna kuning keemasan. Batu spiritual itu bersinar cemerlang dan segera memancarkan gelombang ki spiritual yang menakjubkan begitu keluar dari kotak giok. Batu spiritual tingkat tinggi. Seseorang tiba-tiba berteriak dengan kaget, membuat para kultivator yang mendengarnya terkejut. Di sisi lain, ekspresi Hanli pun berubah setelah mendengar hal itu. Kekuatan spiritual dari sebuah batu spiritual tingkat tinggi hanya setara dengan sekitar 100 batu spiritual tingkat menengah. Namun sebenarnya, 100 batu spiritual tingkat menengah jauh kurang berharga daripada sebuah batu spiritual tingkat tinggi. Sebuah batu spiritual tingkat tinggi harganya setidaknya 1000 batu spiritual tingkat menengah dan hampir tidak pernah dibeli. Alasannya adalah karena tambang batu spiritual berkualitas tinggi mudah dideteksi. Akibatnya, hanya sedikit yang masih ada saat ini. Batu spiritual ini hanya jarang ditemukan di kedalaman ujung tambang batu spiritual berkualitas menengah. Namun sayangnya, banyak formasi mantra dan batasan kuno serta tangguh membutuhkan penggunaan batu spiritual tingkat tinggi. Bahkan, formasi mantra biasa pun meningkat kekuatannya ketika diaktifkan dengan kekuatan batu spiritual ini. Selain itu, batu spiritual tingkat tinggi mampu memberikan sejumlah besar kekuatan spiritual kepada kultivator Yuanying. Akibatnya, harga batu spiritual tingkat tinggi sangat tinggi. Dan selain itu, semakin langka seiring berjalannya waktu, bahkan hampir lenyap dari selatan surgawi. Adapun batu-batu spiritual tingkat tinggi dari legenda, batu-batu itu lenyap sebelum zaman kuno berakhir. Dan kini, batu-batu itu hanya tersisa dalam legenda. Di sisi lain, Hanli tak kuasa menahan rasa haru saat melihat Wang Tiangu dengan khidmat meletakkan batu spiritual tingkat tinggi atribut emas di tengah formasi mantra. Hanli telah membunuh banyak kultivator, tetapi belum pernah sekalipun memperoleh batu spiritual tingkat tinggi. Sekalipun dia mencoba mencarinya di kota pasar atau sejenisnya, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Lagi pula, batu spiritual tingkat tinggi semuanya disimpan oleh beberapa sekte besar di dunia kultivasi jika suatu saat dibutuhkan. Sekarang, setelah sekte roh hantu mengeluarkan batu spiritual tingkat tinggi, tampaknya mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dan tentu saja, sekarang mulai masuk akal mengapa mereka menjual medali iblis jatuh dengan harga yang sangat tinggi. Setelah menempatkan batu spiritual tingkat tinggi di lokasi yang tepat, Wang Tiangu kembali ke sisi tetua Parubaya dan membisikkan beberapa kata. Kultivator Parubaya itu mengangguk dan kemudian memberi perintah kepada murid-murid sekte roh hantu untuk mundur dari formasi mantra. Para murid masing-masing mengeluarkan bendera formasi berwarna kuning pucat setelah mundur dari formasi. Dan nampak dengan sangat akrab, mereka segera mengibarkan bendera ke udara dan dengan cepat membentuk formasi yang aneh. Dan pada saat itu, formasi mantra mulai bercahaya seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan. Mungkinkah orang ini adalah pemimpin sekte yang sebenarnya? Mengapa Wang Tiangu memperlakukannya dengan begitu hormat meskipun tingkat kultivasi mereka serupa? Ucap Hanli dalam hati sembari menatap kultivator Parubaya itu dan pikirannya mulai merenung sambil mengamati pria yang tampak garang itu. Pada saat itu, ki hitam tiba-tiba menyelimuti tubuh kultivator Parubaya itu dan dia perlahan naik ke udara. Dia menyapu pandangannya ke tanah dan kemudian berkata, "Aku adalah Wang Tianzeng dari sekte roh hantu, Master sekte roh hantu. Aku tidak akan berbicara omong kosong.
jalan untuk memasuki lembah air terjun iblis telah ditetapkan. Dengan robekan spasial yang telah menyusut dan stabil, kita sekarang dapat memasuki lembah. Banyak master formasi mantra sekte kita telah berpikir panjang dan keras tentang bagaimana menciptakan formasi teleportasi khusus yang memungkinkan kita untuk dengan mudah memasuki lembah. Namun, transportasi ini agak tidak biasa. Untuk mengaktifkannya, diperlukan batu spiritual tingkat tinggi dengan atribut logam. Hanya dengan kemurahan hati yang besar dan berat hati kami mampu menghadirkan batu spiritual tersebut. Tetapi akibatnya ada batasan jumlah orang yang dapat kami bawa. Selama Anda memiliki medali iblis jatuh, Anda akan diizinkan menggunakan formasi mantra untuk memasuki lembah, terlepas dari aliansi Anda. Aku harap sesama tahu tidak akan menyalahkanku, ucap Wang Tiansheng sebelum kemudian kembali berkata, ada beberapa hal yang harus aku jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah formasi teleportasi satu arah. Karena lokasi teleportasi belum ditentukan, ada kemungkinan kecil untuk memindahkan orang ke dalam celah spasial. Jika ini terjadi, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda kurang dan kami tidak bisa disalahkan. Lagi pula, metode transportasi ini belum sepenuhnya diteliti dan dibuat terburu-buru, sehingga ada sejumlah bahaya. Mereka yang tidak mau menghadapi bahaya sebaiknya tidak menggunakan formasi transportasi sekteku, ucap Wang Tiansheng. Setelah mengatakan itu, kultivator paruh baya itu dengan berani melipat tangannya dan segera menambahkan, jika Anda tidak memiliki medali iblis jatuh, jangan berpikir Anda bisa menyelinap masuk. Ketika semua orang yang memiliki medali dipindahkan, formasi mantra akan hancur, ucap Wang Tiansheng. Meskipun kata-kata itu tidak diucapkan dengan lantang, kata-kata itu terdengar jelas oleh semua orang di pintu masuk lembah. Untuk sementara waktu, para kultivator mulai berbisik atau menggunakan transmisi suara untuk membahas masalah tersebut. Sebuah suara muda tiba-tiba terdengar dari dalam hutan dengan nada bingung. Karena kita menggunakan formasi transportasi untuk masuk, bagaimana kita akan keluar? Apakah sekte Anda yang terhormat akan memasang formasi mantra lain di dalam? Ucap suara tersebut. Dan begitu pertanyaan ini diajukan, banyak yang mengangguk setuju. Adapun Hanli, dia tersenyum dingin saat mendengar pertanyaan ini. Menanggapi itu, Wang Tiansheng menjawab tanpa emosi. Tidak perlu ada kekhawatiran bagi sesama tahu ini. Sepengetahuanku, lembah iblis jatuh memiliki banyak batasan kuno yang mungkin mencegah Anda memasuki lembah, tetapi seharusnya hanya ada sedikit hambatan untuk meninggalkannya. Bahkan mungkin ada formasi transportasi kuno yang masih utuh di dalam lembah. Jika demikian, seharusnya mudah untuk menggunakannya untuk pergi, ucap Wang Tiansheng.